Assalamualaikum teman-teman. Saya Yohana Francisca Pramudita Putri. Saya Anissa Olvianita Sari. Saya Putri Febrianti. Saya Imadia Gusdian Kusuma Wijaya. Dan saya Ari Amanda. Selamat menyaksikan video presentasi kami dan semangat belajar. Baiklah, saya Anissa Olvianita Sari dengan NPM 19130211017 akan membahas mengenai beberapa soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Yang pertama, untuk aljabar. Soalnya sebagai berikut, Riko memperoleh bunga sebesar 1.100.000 dari dua deposito yang masing-masing memiliki bunga sebesar 4% dan 5% dalam 1 tahun. Jika jumlah uang yang berada di masing-masing deposito tersebut saling dipertukarkan, maka Riko akan memperoleh bunga sebesar 1.150.000. Nah, total uang yang akan Riko dapatkan setelah didepositokan selama 1 tahun adalah. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, terlebih dahulu kita harus memisalkan agar dapat lebih mudah membentuk suatu model matematika. Yang pertama kita misalkan untuk deposito. Pertama sebagai X dan deposito kedua sebagai Y. Selanjutnya untuk menentukan model matematika persamaan yang pertama, karena pada pernyataan pertama dijelaskan bahwa bunga dari masing-masing deposito sebesar 4% dan 5%, maka untuk 4% ini bunga dari deposito pertama dan 5% ini kita misalkan untuk bunga dari deposito yang kedua. Kita dapatkan persamaan pertama yaitu 0,04x ditambah 0,05y sama dengan 1.100.000. Kemudian untuk persamaan 2 kita ambil dari pernyataan yang kedua. Jika jumlah uang yang berada di masing-masing deposito tersebut saling dipertukarkan, maka Riko akan memperoleh bunga sebesar 1.150.000. Artinya, bunga 4% ini akan ditukarkan untuk deposito kedua, yaitu yang dimisalkan dengan Y, dan bunga 4% ini sebagai bunga dari deposito pertama yang dimisalkan dengan X, sehingga kita dapatkan persamaan kedua, yaitu 0,05X ditambah 0,04Y, sama dengan 1.150.000. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah total uang yang akan Riko dapatkan. Artinya total uang tersebut berasal dari uang yang dimiliki oleh Riko dan juga bunganya, sehingga kita dapatkan 1 ditambah 4% sama dengan 1,04x. Di sini untuk deposito yang kedua yaitu 1 ditambah 5%, 1,05y. Sehingga model matematika untuk yang ditanyakan adalah 1,04x ditambah 1,05y. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, setelah kita dapatkan suatu model matematika, maka penyelesaian akan lebih mudah. Yang pertama untuk persamaan pertama 0,04x ditambah 0,05y sama dengan 1.100.000. Untuk persamaan kedua 0,05x ditambah 0,04y sama dengan 1.150.000. Untuk menyederhanakannya dan membentuk suatu persamaan yang memiliki koefisien dari x bernilai sama, maka untuk persamaan pertama kita kalikan 500 dan untuk persamaan kedua bisa kita kalikan dengan 400, sehingga kita dapatkan 20x ditambah 25y sama dengan 550 juta. Untuk yang kedua yaitu 20x ditambah 16y sama dengan 460 juta. Kemudian kita kurangkan dari kedua persamaan ini sehingga kita dapatkan 9y sama dengan 90 juta. Kita dapatkan y sama dengan 10 juta. Setelah kita mendapatkan nilai y sama dengan 10 juta, kita substitusikan ke persamaan yang pertama, sehingga kita dapatkan dari 0,04x ditambah 0,05y sama dengan 1.100.000.
0,04X ditambah 0,05 dikali 10 juta sama dengan 1.100.000. 0,04X ditambah 500.000 sama dengan 1.100.000. Sehingga kita dapatkan 0,04X itu sama dengan 600.000. Dan untuk 4X sama dengan 60 juta, sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 15 juta. Setelah kita mendapatkan nilai X dan nilai Y, maka kita bisa langsung mensubstitusikannya ke dalam pertanyaan yang diminta. Karena tadi yang diminta adalah uang yang didapatkan Riko, dan telah kita bentuk model matematika sebelumnya, yaitu 1,04X ditambah 1,05Y. Kita substitusikan nilai X sama dengan 15 juta dan nilai Y sama dengan 10 juta, kita dapatkan 15.600.000 ditambah 10.500.000 sama dengan 26.100.000 rupiah. Hai teman-teman semua, pada soal ini kita akan membahas soal matriks nih bersama saya Ari Amanda. Nah teman-teman, di sini kita punya soal matriks nih, soal USM STIS tahun 2020. Nah diketahui matriks A adalah sebagai berikut dan kita diminta untuk menentukan nilai matriks yang dipangkatkan 39, yaitu A dipangkatkan 39. Nah di sini akan kita kerjakan. Nah karena kita lihat pangkatnya besar sekali, apakah kita harus memangkatkan matriks A ini sebanyak 39 kali atau kita kali matriks A dikali matriks A itu sebanyak 39? Tentu itu akan merepotkan penyelesaian soal ini. Nah ternyata teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini kita cukup mengalihkan untuk A-nya sebanyak 3 kali, atau dalam artian kita pangkatkan matriks A-nya sebanyak 3 kali. Nah kita pangkatkan terlebih dahulu. Untuk A-nya adalah A pangkat 2. Kita tuliskan A pangkat 2 sama dengan, berarti kita kalikan A, kita kalikan dengan matriks A, sehingga kita kalikan untuk matriks A adalah 1, min 1, 1, kemudian 2, 0, 1, dan 0, 2, min 1. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi dengan matriks A, 1, min 1, 1, 2, 0, 1, kemudian 0, 2, min 1. Nah, kita kalikan baskom, yaitu baris, kita kali dengan kolom, sehingga apabila kita kalikan nih teman-teman, nah teman-teman cari ya, hasilnya itu adalah min 1, 1, dan min 1 untuk baris pertama, kemudian baris kedua adalah 2, 0, 1, kemudian baris ketiga 4, min 2, dan 3. Nah ini adalah untuk A kuadrat atau matriks A dikuadratkan. Kemudian kita pangkatkan 3 untuk matriks A, yaitu A pangkat 3 dapat kita tulis menjadi A pangkat 2 kita kalikan dengan A. Sehingga karena A pangkat 2 adalah matriks ini yang telah kita tentukan, kita kalikan nih. Min 1, 1, min 1, 2, 0, 1, 4, min 2, dan 3. Kemudian kita kalikan dengan matriks A, yaitu 1, min 1, 1, 2, 0, 1, 0, 2, min 1. Nah selanjutnya kita kalikan. Nah teman-teman bisa mengalihkannya dengan coret-coretan ya. Nah setelah kita kalikan, hasilnya ternyata adalah 1, min 1, 1, 2, 0, 1, 0, 2, min 1. Nah apabila kita lihat, ternyata matriks A pangkat 3 ini akan sama dengan matriks A. Nah kita peroleh informasi bahwa matriks A3 itu sama dengan A. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan untuk A pangkat 39? Nah, kita lihat di sini, kita ganti terlebih dahulu berwarna merah. Nah, untuk A 30 pangkat 39 itu dapat kita tuliskan menjadi A pangkat 3 dipangkatkan 13. Nah, apabila kita kalikan pangkatnya itu menjadi A pangkat 39. Nah, ternyata A pangkat 3 telah kita ketahui ternyata besarnya sama, maksudnya matriksnya sama dengan A. Maka dapat kita tuliskan menjadi A pangkat 13. Selanjutnya A13 ini dapat kita pecah menjadi A pangkat 12 dikali dengan A. Karena apabila ditambah pangkatnya dengan 1 akan menjadi 13. Nah selanjutnya dari A12 ini dapat kita pecah kembali menjadi A pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali dengan A.
Kemudian karena A pangkat 3 itu adalah A, maka kita tuliskan menjadi A pangkat 4 dikali dengan A. Nah, kemudian A pangkat 4 ini dapat kita pecah menjadi A pangkat 3 dikali A, kemudian dikali dengan A. Sehingga A kali A adalah A kuadrat. Nah, dapat kita tuliskan menjadi A pangkat 3 dikali dengan A kuadrat. Sehingga karena A pangkat 3 adalah A, maka menjadi A dikali dengan A pangkat 2. Karena A dikali A pangkat 2 adalah A pangkat 3, maka A pangkat 3 ini adalah sama dengan A. Sehingga kita dapat kesimpulan ternyata A pangkat 39 ini ternyata adalah sama dengan matriksnya sendiri, yaitu matriks A. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Baik, selanjutnya itu soal kelima. Diketahui titik A aksen 2,4 adalah hasil pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan dilatasi oleh titik origin ya, titik pusat dengan faktor skala 2. Maka berapa koordinat titik A, yaitu titik semula. Penyelesaian. Nah, karena kita mencari titik A, yang diketahui adalah titik A aksen, itu hasil setelah di pencerminan dan dilatasi. Berarti kita menginverskan si A aksen ini untuk mencari A itu, dimana proses diawali dengan pencerminan kemudian dilatasi. Berarti untuk menginverskannya itu, membalikkannya itu, kita mulai dengan mendilatasikannya dulu, baru merefleksikannya. Gitu. Jadi yang pertama, untuk mencari titik sebelum didilatasikannya, titik A aksen itu, kita misalkan B adalah B itu X, Y ya, misalnya adalah titik sebelum didilatasikan. Maka dengan operasi matriks ya, itu seperti itu, nanti diperoleh 2X sama dengan 2, 2Y sama dengan 4. Sehingga titik A aksen sebelum didilatasikan itu adalah 1,2. Nah, berarti sekarang kita membalikkan sebelum dicerminkan. Kemudian titik 1,2 ini sebelum dicerminkan terhadap sumbu X itu berapa? Nah, berdasarkan sifat atau pola itunya, perubahan, jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, ini sama dengan X, negatif Y. Maka kalau setelah dicerminkan terhadap sumbu X itu hasilnya 1,2, maka sebelum dicerminkan titik itu adalah 1, negatif 2. Jadi titik A koordinatnya adalah 1, negatif 2. Selanjutnya untuk soal trigonometri. Diketahui suatu persamaan dengan persamaan pertama yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5. Persamaan kedua yaitu A cos theta dikurang B sin theta sama dengan 1 dengan nilai A dan B lebih dari 0. Maka nilai dari A sin theta ditambah B cos theta adalah, nah di sini diberikan juga 5 pilihan gandanya, yaitu yang pertama A sama dengan setengah, B sama dengan 2/3, C sama dengan setengah akar 2, D sama dengan negatif 2, dan E sama dengan negatif setengah akar 2. Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, selanjutnya kita misalkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5 itu dengan persamaan 1, dan A cos theta dikurang B sin theta sama dengan 1 adalah persamaan 2. Selanjutnya karena persamaan 1 ini merupakan berbentuk persamaan kuadrat, maka kita ubah terlebih dahulu bentuk persamaan 2 menjadi bentuk kuadrat, sehingga akan kita dapatkan ruas kiri dikuadratkan sama dengan ruas kanan dikuadratkan. Diperoleh A cos theta dikurang B sin theta dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat sama dengan A kuadrat cos kuadrat theta ditambah B kuadrat sin kuadrat theta dikurang 2A dikali B kali sin theta cos theta sama dengan 1. Nah, di sini kita temukan bahwa ada bentuk cos kuadrat theta dan ini ada sin kuadrat theta. Kita gunakan
kuantitas trigonometri, sehingga untuk cos kuadrat theta ini sama dengan 1 min sin kuadrat theta, dan sin kuadrat theta ini sama dengan 1 min cos kuadrat theta, sehingga kita dapatkan A kuadrat dikali 1 min sin kuadrat theta ditambah B kuadrat dikali 1 min cos kuadrat theta dikurang 2 dikali A dikali B dikali sin theta cos theta sama dengan 1. Selanjutnya kita dapatkan A kuadrat dikurang A kuadrat sin theta ditambah B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat theta dikurang 2 dikali A dikali B sin theta cos theta sama dengan 1. Selanjutnya kita kumpulkan pada satu ruas untuk yang ada nilai trigonometrinya, ada nilai sin dan ada nilai cosnya, dengan cara kita menambahkan A kuadrat sin kuadrat theta ditambah B kuadrat cos kuadrat theta ditambah 2 kali A dikali B sin theta cos theta dikurang 1, sehingga kita dapatkan untuk ruas kiri A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 1 sama dengan A kuadrat sin kuadrat theta ditambah B kuadrat cos kuadrat theta ditambah 2 dikali A dikali B sin theta cos theta. Selanjutnya, karena dari persamaan pertama tadi kita peroleh bahwa nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5, bisa langsung kita substitusikan di sini. Selanjutnya, untuk ruas kanannya kita memanfaatkan dari sifat aljabar dalam memangkatkan suatu penjumlahan seperti yang telah dipelajari pada pembahasan sebelumnya, sehingga kita dapatkan di sini untuk ruas kanannya yaitu A sin theta ditambah B cos theta dikuadratkan. Kemudian untuk ruas kiri menghasilkan 4 dan ruas kanannya tetap. Untuk selanjutnya, karena bentuk dari ruas kanan masih dalam bentuk kuadrat, maka kita akarkan sehingga kita dapatkan A sin theta ditambah B cos theta sama dengan plus minus akar 4 sama dengan plus minus 2. Artinya dari hasil A sin theta ditambah B cos theta ini sama dengan plus minus 2, jawabannya bisa 2 ataupun negatif 2. Maka berdasarkan pilihan jawaban yang diperoleh, maka jawaban yang tepat yaitu adalah pada pilihan C, yaitu negatif 2. Yang selanjutnya soal nomor 4. Lima segitiga seperti gambar berikut. Ini maaf, ada kesalahannya, ini bukan C harusnya, C-nya di atas. Diketahui bahwa segitiga yang menyusun lima tersebut adalah segitiga sama sisi dengan panjang AB 12, aki 6 akar 3, dan AP sama dengan 2/3 panjang aki. Yang ditanya, jarak dari P ke titik AC. Jarak titik P ke, ini bukan titik ya, ke garis AC. Maaf ya. Nah, ini kita menentukan AP-nya dulu pastinya. Karena AP sama dengan 2/3 aki. Aki sudah diketahui, tinggal disubstitusi, dioperasikan AP sama dengan 4 akar 3. Kemudian mencari PC. PC itu sama dengan akar, PC ini kan tinggi ya, tinggi linmas ya. Ini pasti tegak lurus kan, seperti itu. Oke, sama dengan akar dari sisi miring dikurang alas ya, yang sudah diketahui tadi. Ini AP-nya. Kita substitusi nilainya. AC ini kan sama dengan AB. Kenapa? Karena dia segitiga sama sisi. Nah, dioperasikan diperoleh PC sama dengan 9 akar 6. Akar 96 gitu maksudnya. Nah, kemudian untuk mencari jarak antara titik P ke garis AC itu ya, garis AC-nya ini, titik P-nya ini. Untuk mencari itu kita dapat memanfaatkan luas segitiga, di mana luas segitiga itu dicari dengan rumus apapun dengan yang benar ya, itu hasilnya sama, sehingga nanti kita dapat T-nya, jarak P ke AC, di mana jarak P ke AC itu kita misalkan T di sini. Nah, ini segitiga siku-siku ya, siku-siku di titik P yaitu pada segitiga APC. Berarti rumusnya setengah AP dikali PC itu sama dengan ini alasnya ini AC dikali dengan tingginya itu T ya kan. Kenapa jarak itu harus tegak lurus? Karena jarak itu yang terdekat, sehingga dengan mudah kita tegak luruskan saja. Jika kita tarik
segmen garis. Nah, kita operasikan ya, kita masuk substitusi nilai-nilainya yang sudah diketahui semuanya, sehingga diperoleh T sama dengan akar 32. Jadi jarak titik P ke garis AC itu adalah akar 32. Soal selanjutnya yaitu irisan kerucut lingkaran. Misalkan titik A dan B pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y plus k sama dengan 0, sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan B berpotongan di C 8,1. Jika luas segi 4 yang melalui A, B, C dan pusat lingkaran adalah 12, maka nilai k sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya diketahui persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y plus k sama dengan 0, maka diketahui nilai A sama dengan min 6, B sama dengan min 2, dan C sama dengan k. Titik pusat lingkarannya P min A per 2, min B per 2, maka titik pusatnya menjadi P 3,1. Perhatikan sketsa pada slide. Kita dapat menentukan nilai PC yaitu akar 8 min 3 dikuadratkan ditambah 1 dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 5. Jadi panjang PC sama dengan 5. Luas AC BP sama dengan 12, maka luas segitiga PAC dan sama dengan luas segitiga PBC sama dengan 6. Misal AP sama dengan R dan AC sama dengan S, maka kita peroleh setengah kali AP kali AC sama dengan 6, setengah kali R kali S sama dengan 6, maka kita ketahui panjang RS sama dengan 12. Berdasarkan teorema Pythagoras, kita dapatkan AP kuadrat plus AC kuadrat sama dengan PC kuadrat. Maka R kuadrat plus S kuadrat sama dengan 5 kuadrat, R kuadrat plus 12 per R dikuadratkan sama dengan 25, R kuadrat plus 144 per R kuadrat sama dengan 25. Kita kalikan masing-masing ruas dengan R kuadrat, maka kita peroleh R pangkat 4 ditambah 144 sama dengan 25 R kuadrat. Kita kurangkan masing-masing ruas dengan 25 R kuadrat, maka kita peroleh R pangkat 4 min 25 R kuadrat plus 144 sama dengan 0. Kita faktorkan, maka kita dapatkan R kuadrat min 9 dikali R kuadrat min 16 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai R sama dengan 3 atau R sama dengan 4. Pilih R sama dengan 3, maka kita dapatkan R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 4C per 4 sama dengan R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 4C per 4. Kita masukkan nilai R sama dengan 3, maka 3 kuadrat sama dengan negatif 6 dikuadratkan plus negatif 2 dikuadratkan dikurang 4K per 4. 3 kuadrat sama dengan 9. Kita kalikan masing-masing ruas dengan 4, maka kita peroleh 36 sama dengan 36 ditambah 4 dikurang 4K, maka kita peroleh nilai K sama dengan 1. Selanjutnya yaitu irisan kerucut elips. Suatu jembatan yang berbentuk elips dibangun di atas jalan raya. Panjang dan ketinggian busur elips jembatan tersebut secara berturut-turut adalah 10 meter dan 6 meter. Apakah truk barang yang lebarnya 5 meter dan tingginya 5,5 meter dapat melewati jembatan tersebut tanpa menimbulkan kerusakan? Penyelesaiannya yaitu akan ditentukan persamaan elips yang mewakili jembatan tersebut terlebih dahulu. Diketahui panjang jembatan yaitu 10 meter, maka kita misalkan panjang jembatan itu 2A sama dengan 10, maka nilai A sama dengan 5. Kemudian kita misalkan tinggi jembatan yaitu menjadi B, maka tinggi busur elips sama dengan B sama dengan 6.
Ini berarti jari-jari panjang elips sama dengan 6 meter dan jari-jari pendek elips sama dengan 5 meter. Misalkan elips ini berpusat di titik asal XP, YP sama dengan 0,0, maka persamaan elips tersebut menjadi X dikurang XP dikuadratkan per A kuadrat plus Y dikurang YP dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1, maka kita peroleh X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Agar jembatan tersebut dapat dilewati oleh kendaraan secara maksimal, kendaraan tersebut berada tepat di tengah-tengah jembatan tersebut. Jadi kendaraannya akan tepat di tengah-tengah jembatan. Kita dapat menentukan ketinggian maksimal kendaraan yang dapat melewati jembatan yang bergantung dengan lebar dari kendaraan tersebut. Karena lebar truk tersebut 5 meter, maka dari persamaan elips itu harus ditentukan nilai Y untuk X sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5, yaitu X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Kita masukkan nilai X sama dengan 2,5, maka kita peroleh 2,5 kuadrat per 25 plus Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Karena nilai dari 2,5 kuadrat sama dengan 6,25, maka kita peroleh 6,25 per 25 plus Y kuadrat per 36 sama dengan 1, maka Y kuadrat kita kurangkan masing-masing ruas dengan 6,25 per 25, maka kita peroleh Y kuadrat per 36 sama dengan 1 dikurang 6,25 per 25. 1 dikurang 6,25 per 25 sama dengan 18,75 per 25. Kemudian kita kalikan masing-masing ruas dengan 36, maka kita peroleh Y kuadrat sama dengan 18,75 dikali 36 per 25. Maka Y kuadrat sama dengan 675 dibagi 25. Y sama dengan plus minus akar 675 per 25. Maka Y sama dengan plus minus akar 27 sama dengan plus minus 3 akar 3 atau sama dengan plus minus 5,2. Dipilih nilai Y yang positif karena tinggi truk barang tersebut 5,5 meter dan ketinggian maksimum jembatan pada titik 2,5 meter di kanan dan kiri titik pusatnya adalah 5,2 meter. Dipilih nilai Y yang positif karena tinggi truk barang tersebut 5,5 meter dan ketinggian maksimum jembatan pada titik 2,5 meter di kanan dan kiri titik pusatnya adalah 5,2 meter, maka truk barang tersebut tidak akan bisa melewati jembatan yang dimaksud. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Soal HOTS ini kita ada pada materi parabola. Pertanyaannya yaitu kabel penggantung bagian tengah kabel penggantung sebuah jembatan gantung berbentuk parabola. Jarak di antara menara penyangga adalah 80 meter. Kabel digantungkan pada menara di sebuah titik yang letaknya 40 meter di atas lantai jembatan. Berapakah tinggi batang penggantung kabel yang letaknya 15 meter dari menara? Pada soal ini dianggap bahwa kabel menyinggung lantai jembatan tepat di tengah jembatan. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan buat ilustrasi jembatan gantung dan kabel penggantung. Ilustrasinya ada pada gambar berikut. Karena bentuk dari kabel penggantung ini adalah parabola vertikal, maka kita menggunakan rumus yaitu X kuadrat sama dengan 4PY. Dengan X kita gunakan yaitu 80 panjang seluruhnya dibagi 2 sampai menuju titik tengah, yaitu X sama dengan 40. Dan Y diketahui dari soal bahwa Y adalah 40, maka kita substitusi
ke persamaan atau ke rumus parabola sehingga didapat P yaitu sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mencari berapa tinggi menara yang tinggi kabel penggantung yang jaraknya 15 meter dari menara. Maka X-nya yaitu 40 dikurang 15 sama dengan 25 dan P diketahui berdasarkan perhitungan kita sebelumnya sama dengan 10, lalu kita substitusi ke persamaan parabola. Maka diketahui Y atau tingginya yaitu 15,625. Maka tinggi batang penggantung kabel yang letaknya 15 meter dari menara adalah 15,625 meter. Baiklah, selanjutnya kita ada beberapa soal-soal. Yang pertama yaitu soal program linier. Dewi saat ini akan membayar tagihan listrik. Dalam waktu sebulan, Dewi harus membayar tagihan sebesar 600.000. Untuk membayar tagihan tersebut, Dewi harus pergi ke minimarket. Minimarket tersebut memiliki 2 ATM, yang masing-masing ATM memiliki nilai nominal uang 100.000 dan 50.000. Berapa banyak variasi pengambilan uang yang dapat dilakukan Dewi untuk pengambilan uang yang dapat dilakukan? Selanjutnya yaitu soal statistika. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 55. Ada bilangan yang sebenarnya 35 tetapi terbaca 86. Setelah dilakukan penghitungan ulang, rata-rata sebenarnya adalah 52. Pertanyaannya, berapa banyak bilangan dalam kelompok tersebut? Untuk soal selanjutnya yaitu mengenai materi parabola. Dengan pertanyaan, seorang pemain bola ingin menendang bola dengan dari jarak jauh ke gawang lawan, sehingga bola tersebut dapat membentuk sebuah lintasan. Apabila titik koordinat tertinggi lintasan bola tersebut 1,2 dan titik yang ditargetkan oleh pemain adalah 4,1, bagaimana persamaan lintasan jika lintasan yang dimaksud berbentuk parabola? Selanjutnya yaitu irisan kerucut, khususnya tentang hiperbola. Soal yang pertama yaitu perhatikan menara pendingin pada pembangkit tenaga nuklir yang disebut sebagai hyperboloids of one sheet. Nah, seperti ini terdapat menara pendingin pada pembangkit tenaga nuklir. Kemudian dari pernyataan yang ada, jika kita membelah salah satu menara ini tegak lurus dengan tanah, maka kita akan menghasilkan 2 cabang dari hiperbola. Andaikan hiperbola pada salah satu menara ini dapat dimodelkan oleh persamaan 1600x kuadrat dikurang 400 dikali y min 50 dikuadratkan sama dengan 640.000 dalam satuan kaki, tentukan jarak minimum antara kedua dinding menara. Nah, penyelesaiannya, sayangnya kita lakukan analisis terlebih dahulu dari soal sebelumnya. Sehingga setelah dilakukan analisis pada soal dikatakan bahwa jika kita membelah salah satu menara ini tegak lurus dengan tanah, maka kita akan menghasilkan 2 cabang dari hiperbola. Sehingga sketsa gambar menara yang direpresentasikan dengan hiperboloida adalah sebagai berikut. Seperti ini, karena dia dipotong tegak lurus atau dibelah tegak lurus dengan tanah. Setelah kita melakukan analisis soal sehingga kita mendapatkan informasi yang terdapat dalam permasalahan tersebut, kita juga perlu mengetahui atau perlu menganalisis maksud dari pertanyaan yang diminta. Karena tadi pertanyaan yang diminta adalah jarak minimum antara kedua dinding menara, artinya kita perlu mencari jarak antara kedua titik puncak hiperbola. Karena di sini titik puncak ini dan titik puncak yang ini itu merupakan jarak minimum antara kedua dinding menara. Selanjutnya, dari bentuk persamaan yang telah ada pada soal, kita ubah persamaan hiperbola ke dalam bentuk kanonik agar lebih memudahkan kita dalam menemukan titik puncak dari kedua sisi hiperbola ini.
sehingga diperoleh dari 1600x kuadrat dikurang 400 dikali Y dikurang 50 dikuadratkan sama dengan 640.000. Sama-sama kita bagi kedua ruas dengan 640.000, sehingga kita dapatkan 1600 dibagi 640.000 x kuadrat dikurang 400 per 640.000 Y dikurang 50 dikuadratkan sama dengan 1. Setelah disederhanakan akan diperoleh x kuadrat per 400 dikurang Y min 50 dikuadratkan per 1600 sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan bentuk umum atau bentuk kanonik dari persamaan hiperbola ini, kita akan lebih mudah menemukan titik puncaknya, karena dari sini kita dapat menentukan yang mana nilai A sebagai titik puncak dan yang mana nilai B. Nilai A merupakan nilai dari penyebut untuk x kuadrat karena di sini hiperbola horizontal. Di sini kita misalkan hiperbola ini merupakan hiperbola dengan titik puncak A, 0 dan min A, 0 karena di sini kita misalkannya untuk titik pusatnya adalah 0, sehingga kita dapatkan nilai A kuadrat sama dengan 400 dan diperoleh nilai A sama dengan akar dari 400 sama dengan 20 dan satuannya yang diketahui adalah kaki, sehingga untuk nilai A sama dengan 20 kaki. Karena tadi yang diminta adalah jarak antara kedua titik puncak hiperbola, sedangkan A merupakan jarak titik puncak ini ke titik pusat 0, sehingga untuk mendapatkan jarak antara kedua titik puncak, yaitu dari titik puncak hiperbola sebelah sini ke titik pusat 0 dan juga dari titik pusat 0 ke titik puncak dari hiperbola satunya, sehingga kita dapatkan jaraknya yaitu 2 dikali A sama dengan 2 dikali 20 sama dengan 40 kaki. Jadi jarak minimum kedua dinding menara yang terbelah tersebut adalah 40 kaki, atau jika kita konversikan ke dalam satuan meter, kita peroleh sekitar 12,2 meter. Untuk soal yang kedua, yaitu soalnya adalah sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, sifat-sifat dari hiperbola dapat digunakan untuk menentukan lokasi dari kapal laut yang sedang berlayar. Misalkan, dua pusat radio berjarak 100 km satu dengan yang lainnya, dan keduanya dihubungkan oleh garis pantai yang berupa garis lurus. Suatu kapal laut yang sedang berlayar sejajar dengan garis pantai dan berjarak 60 km darinya. Kapal laut tersebut mengirimkan pesan kepada kedua pusat radio tersebut, dan pesan tersebut dapat diterima setelah 0,4 milidetik oleh pusat radio pertama dan 0,5 milidetik oleh pusat radio kedua yang berjarak lebih jauh terhadap kapal tersebut. Kecepatan perambatan gelombang radio adalah 300 km per milidetik. Tentukanlah persamaan hiperbola yang dapat digunakan untuk menentukan posisi kapal laut dan tentukan koordinat dari kapal laut tersebut. Selanjutnya, untuk menyelesaikannya kita perlu memisalkan hal-hal yang diperoleh dari pernyataan pada soal. Kita misalkan R1 dan R2 berturut-turut menyatakan pusat radio pertama dan kedua, dan untuk K adalah posisi kapal laut. Maka haruslah panjang dari R1 dikali K sama dengan 300 dikali 0,4. R1 tadi merupakan pusat radio pertama dan K merupakan posisi kapal laut. Artinya, untuk mendapatkan jarak dari R1 ke K ini, kita perlu mengalihkan kecepatan perambatan gelombang yang sebesar 300 km per milidetik tadi dikalikan dengan waktu diterima pesan pada pusat radio pertama, yaitu saat 0,4 milidetik kemudian, sehingga didapatkan untuk panjang dari R1K sama dengan 120, dan untuk panjang R2 dikali K yaitu 300 dikali 0,5. 300 didapatkan dari kecepatan perambatan gelombang yaitu sebesar 300 km per milidetik, dan untuk pusat radio yang kedua
waktu menerima pesannya adalah setelah 0,5 milidetik, sehingga kita dapatkan panjang dari R2K sama dengan 150. Dengan informasi yang diperoleh dari panjang R1K dan panjang R2K, kita bisa memperoleh selisih konstan dengan cara mengurangkan panjang R2K dikurang panjang R1K sama dengan 150 dikurang 120 sama dengan 30. Nah, 30 ini merupakan selisih yang jaraknya tetap antara kedua titik. Selanjutnya, himpunan semua titik K yang memenuhi persamaan di atas, yang artinya memenuhi persamaan dari selisih konstan ini, akan membentuk suatu grafik hiperbola. Ini sejalan dengan definisi dari hiperbola, yaitu tempat kedudukan dari titik-titik yang selisih jaraknya terhadap kedua titik tertentu selalu tetap, yaitu pada soal ini sebesar 30. Nah, dengan R1 dan R2-nya menjadi titik fokus dari hiperbola tersebut. Misalkan hiperbola ini berpusat di titik asal, yaitu 0,0, garis pantainya adalah sumbu X serta R1 dan R2 yang merupakan pusat radio pertama dan pusat radio kedua terletak pada sumbu X. Dan karena selisih konstannya adalah 30 yang menyatakan panjang dari sumbu nyata, maka kita dapat menulis 2A sama dengan 30, sehingga kita dapatkan nilai A sama dengan 15. Dan untuk merujuk kepada persamaan dari hiperbola, sehingga kita kuadratkan nilai A, kita dapatkan 225. Diketahui jarak antara kedua pusat radio tersebut sebesar 100 km, yaitu jarak antara R1 dan R2, maka jarak masing-masing pusat radio ke titik pusat hiperbola itu menyatakan C sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Sehingga untuk merujuk kepada persamaan hiperbola dan untuk memperoleh nilai dari B nanti, kita kuadratkan nilai C sehingga kita dapatkan 2500. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai B kuadrat dengan memanfaatkan Pythagoras yang ada pada hiperbola, kita dapatkan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Karena tadi C kuadratnya sama dengan 2500 dan A kuadratnya sama dengan 225, kita selisihkan, kita dapatkan untuk B kuadrat sama dengan 2275. Dapatkan nilai dari A kuadrat dan juga nilai dari B kuadrat, maka selanjutnya kita dapat memodelkan permasalahan tersebut sebagai persamaan hiperbola dan diperoleh X kuadrat per 225 dikurang Y kuadrat per 2275 sama dengan 1. Ini merupakan sketsa dari permasalahan tersebut dengan R1 sebagai pusat radio pertama dan R2 sebagai pusat radio kedua, dan ini berjarak 100 km sehingga nilai C-nya karena titik pusatnya 0,0, nilai C-nya adalah tadi 50, nilai 0 ke negatif C sebesar 50, nilai 0 ke C sebesar 50. Dapatkan nilai dari A kuadrat dan juga nilai dari B kuadrat, maka selanjutnya kita dapat memodelkan permasalahan tersebut sebagai persamaan hiperbola dan diperoleh X kuadrat per 225 dikurang Y kuadrat per 2275 sama dengan 1. Ini merupakan sketsa dari permasalahan tersebut dengan R1 sebagai pusat radio pertama dan R2 sebagai pusat radio kedua, dan ini berjarak 100 km sehingga nilai C-nya karena titik pusatnya 0,0, nilai C-nya adalah tadi 50, nilai 0 ke negatif C sebesar 50, nilai 0 ke C sebesar 50. Karena jarak kapal laut dari garis pantai adalah 60 km, dengan garis pantai yang direpresentasikan dengan sumbu X yang ini, dan posisi kapal laut ini pada titik K, sehingga kita dapatkan jarak dari garis pantai dengan posisi kapal laut adalah nilai Y, karena di sini merupakan nilai Y. Sehingga kita dapatkan nilai Y sama dengan 60. Maka dapat mensubstitusikan nilai Y sama dengan 60 ke persamaan hiperbola untuk mendapatkan nilai X. Sehingga kita dapatkan X kuadrat per 225
225 dikurang Y kuadrat per 2275 sama dengan 1. X kuadrat per 225 sama dengan 1 ditambah kita substitusikan nilai 60 kuadrat sama dengan 3600 per 2275. Kita dapatkan X kuadrat per 225 sama dengan 5875 per 2275. Sehingga kita dapatkan nilai X dibulatkan plus minus 24,1. Nah, karena pusat radio R2 ini berada lebih jauh dari posisi kapal dibandingkan dengan R1, maka nilai X yang diambil adalah nilai X yang negatif, yaitu negatif 24,1 karena diperhatikan dari sketsa yang ada pada gambar ini. Jadi koordinat kapal ini terletak pada negatif 24,1,60. Untuk soal yang ketiga, yaitu dua orang ahli meteorologi melihat badai dari tempat mereka tinggal. Tempat tinggal dua orang ahli meteorologi tersebut adalah berjarak 4 km. Ahli meteorologi pertama yang jaraknya lebih jauh dari badai mendengar suara petir 9 detik setelah ahli meteorologi kedua. Artinya, ahli meteorologi pertama ini mendengar lebih lama dibandingkan dengan dari ahli meteorologi kedua. Dan jika kecepatan bunyinya adalah 340 meter per sekon, tentukan persamaan matematis yang dapat memodelkan lokasi dari badai tersebut. Nah, permasalahan ini hampir sama dengan permasalahan pada soal sebelumnya, pada soal nomor 2, yaitu kita bisa menggunakan hiperbola. Kita misalkan M1 dan M2 berturut-turut merupakan ahli meteorologi pertama dan ahli meteorologi kedua. Karena M1 tadi mendengar suara petir 9 detik lebih lama dari M2, maka artinya untuk lokasi M1 ini itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan waktu yang diperolehnya 9 detik lebih lama ini dikalikan dengan kecepatan dari bunyi, yaitu 340, sehingga kita dapatkan untuk lokasi M1 ini jaraknya dari M2 sebesar 9 dikali 340 sama dengan 3060 meter lebih jauh dari M2 terhadap lokasi badai. Nah, selanjutnya karena lokasi M1 ini 3060 meter lebih jauh dari M2, artinya kita bisa mengatakan bahwa nilai 3060 meter ini sebagai selisih konstan dari M1 dan M2 terhadap lokasi badai. Nah, jika kita memisalkan S merupakan titik terjadinya badai, maka kita akan berlaku seperti persoalan pada permasalahan sebelumnya. Selisih konstannya yaitu dari panjang M1S dikurang dari panjang M2S sama dengan 3060. Jadi himpunan semua titik S yang akan memenuhi persamaan di atas, persamaan ini akan membentuk grafik berupa hiperbola seperti definisi hiperbola, dengan M1 dan M2 menjadi titik fokus dari hiperbola tersebut. Selanjutnya kita misalkan hiperbola ini berpusat pada titik asal yaitu 0,0, titik M1 dan M2 terletak pada sumbu X. Seperti pada gambar di bawah ini merupakan M1 sebagai titik fokus dan M2 juga sebagai titik fokus, dan S merupakan lokasi terjadinya badai. Karena tadi telah diketahui selisih konstannya adalah 3060, yang berarti selisih konstan ini menyatakan dari panjang sumbu nyata, yaitu 2A sama dengan 3060, sehingga kita dapatkan nilai A sama dengan 1530. Dan karena jarak dari kedua titik fokus ini adalah 4000, maka nilai dari 2C ini adalah 4000, sehingga kita dapatkan nilai dari C sama dengan 4000 dibagi 2 sama dengan 2000. Dengan demikian diperoleh B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat dengan C kuadrat, itu merupakan 2000 dikuadratkan, dan A kuadrat tadi 1530 dikuadratkan. Dapatkan B kuadrat sama dengan 1.659.100. Dan jika kita bentuk ke dalam bentuk kuadrat, maka akan kita peroleh B kuadrat dibulatkan berkisar
menjadi 1288 kuadrat. Jadi, persamaan lokasi dari badai ini dapat dimodelkan oleh persamaan hiperbola x kuadrat per 1530 kuadrat dikurang y kuadrat per 1288 kuadrat sama dengan 1. Jadi, persamaan hiperbola yang dapat memodelkan permasalahan pada soal yaitu x kuadrat per 1530 kuadrat dikurang y kuadrat per 1288 kuadrat sama dengan 1. Pembahasan soal selanjutnya yaitu tentang limit. Yang pertama, jika limit x kuadrat plus a akar x plus b per x dikurang 4 untuk x mendekati 4 sama dengan 5, maka nilai a plus b sama dengan titik. Penyelesaiannya, dengan menggunakan dalil L'Hospital, kita dapat menentukan persamaan yang melibatkan a dan b. Pada limit tersebut, dengan syarat substitusi langsung, x sama dengan 4, menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0. Maka, ini berarti kita masukkan nilai x sama dengan 4, maka kita peroleh 4 kuadrat plus a akar 4 plus b per 4 dikurang 4, sama dengan 2a plus b plus 16 per 0, sama dengan 0 per 0. Jadi, dari persamaan tersebut, kita peroleh persamaan 2a plus b plus 16 sama dengan 0, atau 2a plus b sama dengan negatif 16. Selanjutnya, terapkan dalil L'Hospital atau turunkan terhadap variabel x, yang untuk limit x kuadrat plus a akar x plus b per x dikurang 4 untuk x mendekati 4 sama dengan 5. Dengan dalil L'Hospital, kita peroleh limit 2x plus 1 per 2 akar x a per 1 untuk x mendekati 4 sama dengan 5, maka 2 dikali 4 plus 1 per 2 akar 4a sama dengan 5, kita peroleh 8 plus 1/4a sama dengan 5, kita kurangkan masing-masing ruas dengan 8. Kita peroleh 1/4a sama dengan 5 dikurang 8. Lalu kita kalikan masing-masing ruas dengan 4. Maka kita peroleh a sama dengan 5 dikurang 8 dikali 4. Maka kita peroleh a sama dengan negatif 12. Substitusikan nilai a sama dengan negatif 12 pada persamaan 2a plus b sama dengan negatif 16. 2 dikali negatif 12 plus b sama dengan negatif 16. Negatif 24 plus b sama dengan negatif 16, maka b sama dengan 8. Jadi, untuk nilai a ditambah b sama dengan negatif 12 ditambah 8 sama dengan negatif 4. Selanjutnya, soal nomor 2, jika limit fx dikurang 3gx untuk x mendekati a sama dengan 2 dan limit 3fx plus gx untuk x mendekati a sama dengan 1, maka nilai dari limit fx gx untuk x mendekati a sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, dengan menggunakan sifat dasar limit, persamaan limit fx dikurang 3gx untuk x mendekati a sama dengan 2 dapat kita tulis menjadi limit fx untuk x mendekati a dikurang 3 limit gx untuk x mendekati a sama dengan 2. Dan untuk persamaan limit 3fx plus gx untuk x mendekati a sama dengan 1 dapat kita tulis menjadi 3 limit fx untuk x mendekati a ditambah limit gx untuk x mendekati a sama dengan 1. Misalkan limit fx untuk x mendekati a sama dengan m dan limit gx untuk x mendekati a sama dengan n, sehingga terbentuk SPLDV yaitu m dikurang 3n sama dengan 2 dan 3m plus n sama dengan 1. Kemudian kita evaluasi kedua persamaan tersebut. Persamaan yang pertama kita kalikan dengan 1 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Kita peroleh untuk persamaan 1 yaitu m dikurang 3n sama dengan 2, dan untuk persamaan kedua kita peroleh
9M dikurang 3N plus 3. Kita evaluasikan, maka kita evaluasikan kedua persamaan tersebut, maka kita peroleh 10M sama dengan 5. Maka M sama dengan 1/2. Untuk M sama dengan setengah, maka kita peroleh 3M plus N sama dengan 1. Kita kurangkan masing-masing ruas dengan 3M, maka kita peroleh N sama dengan 1 dikurang 3M. Kemudian kita masukkan nilai M sama dengan setengah, maka kita menjadi 1 dikurang 3 dikali setengah sama dengan 1 dikurang 3/2. Maka nilai N sama dengan negatif setengah. Ini berarti untuk M sama dengan limit fx untuk x mendekati A sama dengan setengah, dan N sama dengan limit gx untuk x mendekati A sama dengan negatif setengah. Dengan demikian, untuk nilai limit fx dikali gx untuk x mendekati A sama dengan limit fx untuk x mendekati A dikali limit gx untuk x mendekati A sama dengan setengah dikali negatif setengah sama dengan negatif 1/4. Jadi hasil dari limit fx dikali gx untuk x mendekati A sama dengan negatif 1/4. Selanjutnya yaitu soal tentang limit trigonometri. Jika fx sama dengan sin kuadrat 3x, maka limit dari fx plus 2p dikurang fx per 2p untuk p mendekati 0 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya dengan menggunakan dalil L'Hopital akan ditentukan nilai limitnya sebagai berikut. Ingat bahwa turunannya terhadap variabel p, sehingga x dianggap sebagai konstan. Maka limit fx plus 2p dikurang fx per 2p untuk p mendekati 0 sama dengan limit sin kuadrat 3 dikali x plus 2p dikurang sin kuadrat 3x per 2p untuk p mendekati 0 sama dengan limit sin kuadrat 3x plus 6p dikurang sin kuadrat 3x per 2p untuk p mendekati 0 sama dengan limit 6 dikali 2 sin dikali 3x plus 6p cos 3x plus 6p dikurang 0 per 2 untuk p mendekati 0 sama dengan 6 sin dikali 3x plus 0 cos 3x plus 0. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 6 sin 3x kali cos 3x. Jadi nilai limitnya adalah 6 sin 3x kali cos 3x. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita bakal bahas tentang soal tentang turunan nih. Ada 2 soal turunan yang akan kita bahas. Nah, untuk soal yang pertama pada materi turunan ini adalah soal ujian nasional pada tahun 2013. Nah, teman-teman, kita bacakan terlebih dahulu. Sebuah taman berbentuk persegi panjang, maaf ya ini soalnya kurang, dengan keliling 2x plus 24 meter dan lebarnya adalah 8 min x meter. Agar luas taman maksimum, maka panjang taman tersebut adalah, nah kita akan mencari panjang taman tersebut agar luas tamannya maksimum. Nah, diketahui kelilingnya adalah 2x plus 24. Kita tuliskan terlebih dahulu, keliling sama dengan 2x plus 24. Nah, dapat kita rubah bentuknya menjadi 2 dikali x plus 12. Kemudian untuk persegi panjang nih teman-teman, kan sisi-sisinya itu ada panjang dan lebar. Maka untuk keliling secara umumnya itu adalah 2 dikali panjang ditambah dengan lebar. Nah, kita substitusikan saja, kita sama dengankan. Maka untuk keliling satunya itu adalah 2x plus 12. Selanjutnya kita samakan 2 sama dengan panjang dikali dengan lebar. Sehingga dapat kita tiadakan untuk nilai 2-nya, maka x plus 12 sama dengan panjang ditambah lebar. Nah, lebarnya dapat kita ketahui dari soal adalah 8 min x nih teman-teman. X plus 12 sama dengan panjang ditambah dengan 8 dikurang x. Selanjutnya dapat kita rubah bentuk menjadi p atau panjang sama dengan 8 dan min x-nya kita pindah ruaskan menjadi x plus x kemudian plus 12 dikurang 8. Sehingga panjangnya adalah 2x plus
4. Selanjutnya untuk luas nih. Luas itu adalah panjang dikali dengan lebar. Nah, panjangnya adalah 2x plus 4. Kita masukkan 2x plus 4 dikali dengan lebarnya yaitu 8 min x. Selanjutnya kita kalikan saja 2x dengan 8, kemudian 2x dengan min x, 4 dengan 8, kemudian 4 dengan min x. Hasilnya adalah min 2x kuadrat plus 12x plus 32. Nah, agar luas suatu bangun itu adalah maksimum, maka dapat kita cari untuk luas turunan pertamanya itu sama dengan 0. Sehingga dari luas persegi panjang ini kita turunkan terlebih dahulu. Untuk min 2x kuadrat kita turunkan menjadi min 4x, kemudian 12x kita pakai turunkan menjadi 12, dan plus 32 kita turunkan itu adalah 0, maka sama dengan 0. Nah, kita dapat menentukan nilai x-nya nih teman-teman. Sehingga untuk nilai x-nya dapat kita cari min 4x, kita keluarkan 12-nya menjadi min 12, sehingga x sama dengan min 12 dibagi dengan 4. Min 4 itu adalah 3. Sehingga kita dapat mencari nilai panjangnya itu adalah, kita substitusikan saja nilai x sama dengan 3 ke persamaan 1. Sehingga panjang sama dengan 2 dikali 3 ditambah 4. Nah, 2 dikali 3 adalah 6 ditambah 4, maka panjangnya adalah 10 meter. Sehingga panjangnya adalah 10 meter agar luas taman tersebut maksimum. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu soal USBN Matematika 2018. Nah, di sini ada sebuah talang air terbuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan cara melipat lebarnya menjadi 3 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, besar sudut dinding talang dengan bidang alas adalah theta. Hitunglah besar sudut agar volume air yang tertampung maksimum dengan terlebih dahulu membuat sketsa ukuran yang diperlukan. Nah, di sini kita telah buat sketsa. Ini adalah luas talang air yang berbentuk trapesium. Nah, di sini kita akan mencari luas trapesium untuk menentukan sudut tetanya. Nah, untuk menentukan luas itu maksimum, maka kita akan turunkan persamaan luas yang akan kita tentukan. Sehingga theta tersebut adalah untuk theta luas tersebut maksimum. Sehingga kita dapat ketahui apabila luas tersebut maksimum, maka volume air juga tersebut akan maksimum dengan sudut theta yang telah kita tentukan dengan luas maksimum dari trapesium ini. Nah, yang pertama, di sini kita akan tinjau sebuah segitiga, yaitu B, C absen, dan C. Kita akan menentukan, misalkan di sini kita buat sebagai X. Nah, ini adalah X, sehingga ini juga X, ini X. Nah, untuk luas dari trapesium, yaitu luas sama dengan setengah dari panjang sisi sejajarnya, yaitu AB, ditambah dengan sisi DC, kemudian dikalikan dengan tinggi. Nah, di sini kita akan menentukan nilai tinggi dan nilai X-nya, kemudian kita substitusikan. Nah, untuk nilai X dapat kita tentukan dengan melihat perbandingan trigonometri, yaitu untuk cos theta. Nah, sehingga cos theta yaitu perbandingannya samping per miring, maka dari segitiga B, C absen, C ini, untuk sisi miring adalah 10 dan sisi sampingnya adalah X. Sehingga sisi samping per sisi miring adalah X per 10. Sehingga untuk nilai X dapat kita rubah menjadi 10 cos theta. Selanjutnya untuk perbandingan nilai sin, theta itu adalah depan per miring. Sehingga untuk sisi depannya ini yaitu tinggi. Nah, sama dengan ini yaitu tinggi, maka tinggi per sisi miringnya adalah 10. Sehingga untuk nilai T-nya sama dengan 10 sin theta. Nah, tinggal kita substitusikan saja untuk nilai luas, yaitu setengah dari AB. AB adalah 10, kemudian DC adalah 10 ditambah dengan 2 kali X. Maka 10 ditambah 2X, kemudian dikali dengan tinggi. Kemudian kita sederhanakan, 10 ditambah 10 adalah 20, kemudian ditambah 2X, sehingga kita sederhanakan dengan 1/2, kita bagi, hasilnya adalah 10 ditambah dengan X, kemudian dikali dengan tinggi.
Nah, dari sini kita substitusikan saja untuk nilai X dan T-nya. Untuk nilai X-nya adalah 10 cos theta, kita masukkan 10 ditambah dengan 10 cos theta, kemudian dikali dengan tingginya adalah 10 sin theta. Sehingga kita kalikan saja 10 dikali 10 sin theta adalah 100 sin theta, kemudian ditambah dengan 100 cos theta sin theta. Nah, dari sini untuk cos theta sin theta kita terapkan sebuah identitas trigonometri sehingga menjadi 100 sin theta ditambah dengan kita rubah menjadi 50 dikali 2 cos theta sin theta. Sehingga 2 cos theta sin theta ini merupakan identitas dari sin 2 theta. Sehingga kita masukkan 100 sin theta ditambah dengan 50 dikali dengan sin 2 theta. Nah, kemudian kita telah dapat untuk luas dari trapesium tersebut. Sehingga kita buat rumus untuk menentukan maksimum luasnya, yaitu turunan pertama dari luasnya harus 0. Maka L absen sama dengan 0 kita turunkan. Untuk 10 sin theta kita turunkan menjadi 100. Turunan dari sin adalah cos theta, sehingga kita tuliskan cos theta ditambah dengan, nah di sini sin 2 theta kita turunkan menjadi 2 cos theta, sehingga dikali dengan 50 adalah 100 cos 2 theta sama dengan 0. Kemudian kita terapkan kembali untuk cos 2 theta, yaitu identitasnya, sehingga 100 cos theta ditambah dengan 100, yaitu dapat kita rubah menjadi 2 cos kuadrat theta dikurang 1, kemudian sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita bagi untuk nilai 100-nya, sehingga menjadi cos theta ditambah dengan 2 cos kuadrat theta dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini dapat kita tentukan untuk nilai theta-nya, yaitu dengan persamaan kuadrat trigonometri. Dapat kita rubah dulu menjadi 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurang 1 sama dengan 0. Nah, teman-teman ingat untuk mencarinya kita dapat membuat faktoran, yaitu 1/2 dikali dengan 2 cos theta, kemudian untuk bilangannya ada di sini nanti kita tentukan, kemudian 2 cos theta sama dengan 0. Nah, dua buah bilangan berapakah yang jika dijumlahkan itu 1 dan dikalikan adalah negatif 2. Nah, apabila negatif 2 perkaliannya adalah 2 dan negatif 1. Nah, dapat kita tuliskan plus 2, kemudian di sini 1. Nah, bila kita jumlahkan hasilnya adalah 1. Nah, kita lanjutkan untuk yang 1/2 dan untuk 2 cos theta plus 2 ini dapat kita sederhanakan sehingga menjadi cos theta ditambah 1, kemudian dikali 2 cos theta dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita buat untuk nilai cos theta-nya kita sama dengankan 0. Maka untuk cos theta plus 1 sama dengan 0, maka cos theta sama dengan negatif 1. Kemudian untuk 2 cos theta dikurang 1 sama dengan 0, maka untuk cos theta sama dengan 1/2. Nah, cos theta sama dengan min 1 itu ada di kuadran kedua, theta-nya sama dengan 180 derajat. Kemudian untuk yang cos theta sama dengan 1/2, itu theta-nya adalah 60 derajat. Sehingga karena theta merupakan sudut lancip, kita lihat pada gambar ini, theta adalah lancip, maka sudut yang memenuhi adalah theta sama dengan 60. Baik, saya lanjutkan ya. Ini soal saya yang pertama, itu soal materi turunan. Soal yang pertama, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 3/setengah X dibagi sin setengah X cos setengah X ditambah cos setengah X. Untuk tips penyelesaiannya itu analisis dulu bentuknya, kemudian upayakan untuk
menyederhanakan sehingga kita nanti dapat dengan mudah menyelesaikannya. Mungkin untuk kita bentuk ini seperti ini nih bisa dengan mudah bisa kita integrasikan langsung ya, turunkan langsung maksud saya, tanpa disederhanakan. Tapi untuk anak SMA itu bentuk seperti ini akan kesusahan seperti itu. Nah, langkah yang pertama, di sini terdapat kesamaan pembilangan penyebut ya. Pembilangnya itu sin pangkat 3 ya, setengah X. Nah, di penyebutnya juga terdapat sin setengah X, sehingga bisa dibagi ya, bagi menjadi sin pangkat 2 setengah X per cos setengah X ditambah cos setengah X. Kemudian kita lihat ini untuk mempermudahnya, kita tambahkan atau samakan penyebut dulu seperti itu, sehingga sin kuadrat X per cos X ditambah cos kuadrat setengah X per cos setengah X. Nah, ini kita jumlahkan ya seperti ini. Ini adalah rumus trigonometri di mana sin kuadrat setengah X ditambah cos kuadrat setengah X itu sama dengan 1. Jadi setelah ditambah itu sama dengan 1 per cos setengah X, atau sama saja dengan cos pangkat negatif 1 setengah X. Kenapa dilakukan hal seperti itu? Karena aturan pembagian itu cenderung lebih panjang dari aturan perkalian. Selanjutnya itu lanjutan diperoleh, kan tadi saya ditemukan itu cos Y-nya itu sama dengan cos pangkat negatif 1 setengah X, sehingga Y sama dengan cos pangkat negatif 1 setengah X itu ketika diturunkan sama dengan pangkatnya dikalikannya seperti itu ya, negatif 1 cos pangkat negatif 2 setengah X dikali negatif sin setengah X dikali setengahnya itu kan ini sebenarnya pakai aturan lantai, tapi bisa kita kerjakan seperti ini langsung. Sehingga bentuk itu sama dengan, kan ini negatif dikali negatif ya, hasilnya positif, sehingga setengah dari sin setengah X dibagi cos kuadrat setengah X, dimana sin per cos itu kan ya sama dengan tan setengah X, masih sisa cos setengah X nya itu 1 per cos setengah X itu sama dengan sec setengah X, makanya bentuknya seperti ini. Selanjutnya soal yang kedua ya, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 1 min X dikuadratkan dikurang 2X kuadrat dikurang 2 per 1 min X dikali 1 dikurang X dikuadratkan dikurang 4X kuadrat ya. Untuk tipsnya, analisis bentuk persamaan itu apakah dapat disederhanakan atau tidak. Terlihat bahwa ada kemiripan ya, kemiripannya banyak, ini dapat dilihat. Nah, ini ya. Di sini kita menganalisis dan melakukan manipulasi. Manipulasinya bebas, asal tidak merubah nilai. Di sini kita manipulasi seperti ini. Kita ingin membagi ini dengan pembilangnya sehingga menjadi lebih sederhana. Bentuk ini sama saja dengan negatif 2X tersebut ya. Kan seperti itu. Nah, kita pisah 1 dikurang X kuadrat dikurang ini 4X kuadrat ini nanti dibagi dengan ini, hasilnya 1 per 1 min X ditambah sisanya yaitu 2X kuadrat dikurang 2 dibagi pembilangnya penyebutnya. Kemudian bentuk tadi sama saja dengan Y sama dengan 1 min X kuadrat min X yang saya bilang tadi ditambah 2X kuadrat dikurang 2 dibagi 1 min X dikali 1 dikurang 2X dikurang 3X kuadrat. Bentuk ini
ini ternyata mempunyai kemiripan nantinya. Nah, ini maksud saya. Bentuk ini dapat difaktorkan menjadi 1 plus X dikali 1 dikurang 3X, ya kan, seperti itu. Nah, 1 dikurang X dikali 1 plus X ini ketika dikalikan tuh hasilnya 1 dikurang X kuadrat. Ternyata bentuk itu mempunyai kesesuaian dengan pembilangnya, yaitu dengan mengalihkan negatif atau mengeluarkan duanya seperti itu, sehingga bentuknya menjadi negatif 2 dikali 1 dikurang X kuadrat per 1 min X kuadrat. Nah, kan seperti itu. Ini bisa dicoret, sehingga hasilnya nanti Y sama dengan 1 dikurang X pangkat negatif 1 ditambah min 2 per 1 dikurang 3X. Kita naikkan ke atas ini, sehingga menjadi negatif 2 dikali 1 dikurang 3X pangkat min 1. Kenapa seperti itu? Agar lebih mudah dalam menurunkan, karena menggunakan operasi ini aturan perkalian ya, daripada menggunakan aturan pembagian kan lebih panjang. Ketika diturunkan seperti biasanya seperti itu, sehingga hasilnya 1 per 1 dikurang X dikuadratkan dikurang 6 per 1 dikurang 3 dikuadratkan. Selanjutnya, misal terdapat grafik seperti berikut. Soal nomor 3 ya. Berapa kemiringan garis singgung pada kurva tersebut di titik 2,4 begitu. Ya. Dari grafik tersebut kita pertama harus menentukan ini persamaannya apa, persamaan grafiknya apa, kan seperti itu. Ini merupakan kurva lengkung, kemungkinan besar adalah fungsi kuadrat ya, dimana ketika y-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan negatif 1 atau 1, kemudian ketika y-nya 4, x-nya min 2 atau 2, kan seperti itu. Ini maka ini adalah kurva dari y sama dengan x kuadrat. Kemudian menentukan kemiringan garis singgung pada titik itu kan sama saja dengan turunan fungsi tersebut di titik tersebut. Itu sebagai berikut: turunan dari y sama dengan x kuadrat, berarti y aksen itu kan simbol dari turunan y, turunan y. Y aksen sama dengan 2x. Dan y sama dengan fx itu ya, karena y sama dengan fx maka y aksen itu sama dengan f aksen x, sehingga f aksen x itu sama dengan 2x. Kita disubstitusi 2 nya, f aksen dari 2 itu sama dengan 2 kali 2 atau sama dengan 4 gitu. Jadi kemiringannya adalah 4. Kemudian soal selanjutnya kita akan membahas tentang integral nih teman-teman. Ada soal HOTS yang akan kita kerjakan di sini. Nah, kemudian untuk soal yang integral, kita memperoleh soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten tahun 2019, di mana kita akan menentukan integral tertentu dari X pangkat 2019 dikali dengan sin X pangkat 1010 dx sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana cara menentukan soal yang seperti ini dengan pangkatnya besar sekali? Nah, teman-teman jangan khawatir, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan sangat mudah. Nah, pertama, kita misalkan terlebih dahulu untuk soal ini kita gunakan untuk integral substitusi. Nah, pertama kita tuliskan terlebih dahulu soalnya, integral tertentu dari X pangkat 2019 untuk dikali dengan sin X pangkat 1010 dx. Nah, dari bentuk ini dapat kita rubah nih teman-teman. Ingat untuk sifat dari perkalian atau operasi bilangan berpangkat, misalkan kita punya A pangkat N dikali dengan A pangkat M. Nah, dapat kita tulis sebagai A pangkat N ditambah dengan M. Nah, kita akan memecah untuk X pangkat 2019. Nah, kita rubah menjadi X pangkat 1009 dikali dengan X pangkat 1010 agar peroleh atau memiliki kesamaan dengan sin X pangkat 1010. Kita kalikan
sin X pangkat 1010 dx. Nah, selanjutnya kita misalkan nih. Kita misalkan U itu adalah sama dengan X pangkat 1010. Sehingga apabila kita turunkan menjadi DU sama dengan 1010 dikali X pangkatnya kita kurangkan 1 sehingga menjadi 1009 dx. Kemudian kita bentuk sebagai 1/1010 du sama dengan X pangkat 1009 dx. Kemudian kita substitusikan saja untuk yang kita misalkan ini ke dalam integral yang telah kita pecah. Maka untuk X pangkat 1009 dx itu akan menjadi 1/1010 du. Nah, kita substitusikan saja, maka integral untuk X pangkat 1010 itu adalah U, maka U kemudian sin U, yaitu X pangkat 1010 adalah U, kemudian dikali dengan 1/1010 du. Nah, dari sini untuk 1/1010 adalah konstanta, dapat kita keluarkan atau di depan integralnya menjadi 1/1010 kemudian integral U sin U du. Nah, teman-teman, ternyata integral U sin U ini merupakan integral parsial karena dia tidak dapat diselesaikan dengan cara substitusi ataupun cara pengintegral lainnya, sehingga kita gunakan integral parsial nih. Nah, teman-teman mengingat untuk integral parsial kita dapat menurunkannya dengan cara seperti ini. Ini merupakan U. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu U, kemudian integral, kemudian untuk sin U. Kita tuliskan sin U. Nah, dari sini kita turunkan untuk U itu adalah 1, kita turunkan menjadi sampai dengan 0 ya. Kemudian U diturunkan adalah 1, kemudian 1 diturunkan adalah 0. Kemudian untuk yang bagian sini kita integralkan. Integral dari sin U itu adalah negatif cos U. Kemudian kita integralkan lagi untuk min cos U itu menjadi min sin U. Nah, kemudian selanjutnya kita kalikan membentuk seperti diagonal. Kita kalikan, di sini pertama positif, kemudian kita kalikan lagi, ini adalah negatif. Sehingga integralnya adalah negatif U cos U, kemudian negatif bertemu negatif adalah positif, sehingga ditambah sin U. Sehingga dari bentuk ini kita menjadi 1/1010 dikali, kurang konstanta ya, jangan dilupakan. Kemudian dikali dengan integral ini yang telah kita tentukan hasilnya, yaitu min U cos U ditambah sin U, kemudian ditambah konstanta. Nah, tinggal kita substitusikan saja nih untuk nilai U-nya. U-nya adalah X pangkat 1010. Kita tuliskan 1/1010 dikali dengan min X pangkat 1010 dikali cos X pangkat 1010, kemudian ditambah, kita geser terlebih dahulu, ditambah dengan sin X pangkat 1010 ditambah konstanta. Sehingga untuk soal ini dapat kita ketahui. Kita tuliskan terlebih dahulu kesimpulannya. Sehingga integral dari X pangkat 2019 dikali dengan sin X pangkat 1010 dx itu sama dengan 1/1010 dikali dengan min X pangkat 1010, kemudian dikali cos X pangkat 1010 ditambah dengan sin X pangkat 1010, kemudian kita tambahkan dengan konstanta. Nah, inilah adalah untuk nilai dari integral X pangkat 2019 dikali dengan sin X pangkat 2010 dx. Nah, sampai jumpa di soal selanjutnya. Untuk soal hot yang selanjutnya, kita akan pelajarinya pada materi statistika, yaitu soalnya dalam bimbel cerdas sehat mengadakan suatu ujian. Nah, siswanya terbagi menjadi 2 kelompok, dan setiap kelompok terdiri dari 7 siswa. Nilai rata-rata
kelompok 1 adalah 60 dan kelompok 2 adalah 65. Jika seorang siswa pada kelompok 2 pindah ke kelompok 1 dan nilai rata-rata kelompok 2 menjadi 63, maka nilai rata-rata kelompok 1 adalah, kita langsung ke penyelesaiannya. Pada penyelesaian ini, N1 menunjukkan bahwa banyak siswa pada kelompok 1 dan N2 menunjukkan banyak siswa pada kelompok 2. X bar 1 yaitu rata-rata pada kelompok 1 sama dengan 60 dan X bar 2 rata-rata pada kelompok 2 yaitu 65. Selanjutnya, karena terjadi perpindahan siswa dari kelompok 2 ke kelompok 1, maka banyaknya siswa pada kelompok 1 bertambah, yaitu 7 ditambah 1 menjadi 8, dan banyaknya siswa pada kelompok 2 berkurang, yaitu 7 dikurang 1 sama dengan 6. Berdasarkan soal, diketahui bahwa X bar 2 yang terbaru setelah siswa pindah sama dengan 63. Maka selanjutnya kita akan mencari X bar 1 yang terbaru atau nilai rata-rata kelompok 1 yang terbaru setelah mendapat pindahan satu orang siswa dari kelompok 2. Untuk mencari nilai rata-rata yang terbaru, yang pertama kita cari dulu berapa nilai siswa dari kelompok 2 tersebut. Dengan cara yang pertama kita kalikan banyak siswa pada kelompok 2 dikalikan dengan rata-rata yang pertama, kemudian dikurang banyak siswa pada kelompok 2 dikalikan dengan rata-rata yang kedua. Sehingga diketahui bahwa nilai seorang siswa yang pindah yaitu 77. Kemudian, untuk mencari nilai rata-rata yang terbaru pada kelompok 1 yaitu banyak siswa yang pertama, yang awal yaitu 7 dikalikan dengan rata-rata yang pertama, kemudian ditambah dengan nilai siswa pindahan yaitu 77, kemudian dibagi banyaknya siswa yang terbaru, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 62,125. Sehingga terdapat hasil rata-rata terbaru dari kelompok 1 adalah 62,125. Pada soal ini juga merupakan tipe Hodge keempat, C4. Selanjutnya, kita masih mempelajari soal Hodge pada materi statistika. Tinggi rata-rata 10 siswa adalah 160 cm. Selisih seorang di antaranya diganti oleh Iben, sehingga rata-rata menjadi 165 cm. Jika tinggi Iben adalah 170 cm, maka tinggi siswa yang diganti adalah, soal ini merupakan soal pilihan ganda. Kita langsung ke penyelesaiannya. Kita ketahui bahwa banyak siswa yaitu 10 dengan rata-rata yang pertama yaitu sama dengan 160. Maka jumlah seluruhnya yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3 sama dengan tambah A10. A1 ini melambangkan siswa 1, A2 siswa 2, dan A10 sampai dengan A10 bahwa A10 ini siswa yang ke-10. Sehingga persamaan pertama didapatkan A1 tambah A2 ditambah sama dengan sampai dengan A10 sama dengan 1600. Kemudian A1 ini merupakan siswa yang digantikan oleh Iben, sehingga persamaan yang kedua menjadi Iben ditambah A2 ditambah A3 ditambah sampai dengan A10 sama dengan 1650. Kemudian kita masukkan tinggi Iben. Tinggi Iben yaitu 170. 170 ditambah A2 ditambah A3 ditambah
sampai dengan A10 sama dengan 1650. Kemudian, jumlah seluruhnya kita kurangkan dengan tinggi band sehingga didapat nilai 1480. Karena kita akan mencari nilai siswa yang mencari tinggi siswa yang digantikan oleh I-band, maka A1 ditambah 1480 sama dengan 1600. Maka didapat A1 sama dengan 120. Jadi, tinggi siswa yang digantikan oleh I-band adalah 120 cm. Soal yang pertama, yaitu setiap harinya seorang pengrajin kain memproduksi 2 jenis kain. Modal untuk kain A adalah 20.000 dengan keuntungan yang didapat adalah 40%. Modal untuk kain B adalah 30.000 dengan keuntungan yang didapat adalah 20%. Jika modal setiap harinya adalah 1 juta dan paling banyak dapat memproduksi 40 kain, keuntungan terbesar yang dapat dicapai pengrajin kain tersebut adalah, pada soal ini adalah soal pilihan ganda. Terdapat beberapa pilihan. Yang pertama yaitu A 30%, B 34%, C 36%, D 38%, dan E 40%. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian pada soal sebelumnya. Kita buat permodelan matematikanya, yaitu X sama dengan banyak kain A, Y sama dengan banyak kain B. Lalu untuk permodelan modal pembuatan kain, 20.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari sama dengan 1 juta. Atau jika diperkecil atau disederhanakan, ia akan ekuivalen dengan 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 100.000. Dan untuk banyak kainnya yang diproduksi yaitu permodelannya dengan X ditambah Y kurang dari sama dengan 40. Dengan fungsi tujuan keuntungannya yaitu 8.000X ditambah 6.000Y. Nah, di sini terdapat gambar grafiknya. Terdapat persamaan garis pertama atau persamaan pertama dan persamaan garis kedua. Pada grafik, yaitu garis 2X ditambah 3Y sama dengan 100, memiliki titik potong, yaitu titik potong pada sumbu Y yaitu 0,100/3 dan titik potong pada terhadap sumbu X yaitu 50,0. Selanjutnya, untuk persamaan garis X ditambah Y sama dengan 40, memiliki titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,40 dan titik potong terhadap sumbu X yaitu 40,0. Nah, penyelesaian untuk kedua persamaan garis tersebut yaitu digunakan cara eliminasi. Pada persamaan yang pertama, 2X ditambah 3Y sama dengan 100 dikalikan 1. Hasilnya tetap yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 100. Sedangkan untuk persamaan kedua, X ditambah Y sama dengan 40 dengan dikalikan 2 menjadi 2X ditambah 2Y sama dengan 80. Didapatkan nilai Y sama dengan 20. Kemudian kita lakukan substitusi. Substitusi ini bisa langsung dimasukkan kepada persamaan garis yang pertama ataupun persamaan garis yang kedua. Sehingga didapat nilai X sama dengan 20. Sehingga titik potong antara garis pertama dan garis kedua didapatkan yaitu 20,20. Nah, selanjutnya kita akan mencari himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya. Kita dapat melakukan uji koordinat 00. Koordinat 00 ini kita substitusi ke persamaan pertama dan persamaan kedua. Sehingga didapat persamaan pertama terbukti bahwa 0 kurang dari 100 dan persamaan kedua didapatkan 0 kurang dari 40.
Sehingga grafiknya sebagai berikut. Pada video pembelajaran kali ini, himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian adalah daerah yang diarsir. Selanjutnya, kita akan menentukan keuntungan yang maksimal dengan fungsi semula, yaitu fungsinya 8.000x ditambah 6.000y. Kita ketahui XY, titik potongnya yaitu 0,100 per 3, 20,20, dan 40,0. Sehingga ketika disubstitusi ke fungsi tujuan, fungsi maksimal, didapatkan untuk titik 0,100 per 3 yaitu 200.000 dan untuk titik 20,20 yaitu 280.000 dan untuk titik 40,0 yaitu 320.000. Nah, sehingga didapatkan nilai maksimumnya untuk keuntungan adalah 320.000. Selanjutnya kita akan menghitung keuntungan dalam persen. Misal membeli 40 kain A, maka modal 40 kain dikali modalnya 20.000, yaitu sama dengan 800.000. Persen keuntungannya yaitu untung per modal dikali 100%. 320.000 per 800.000 dikali 100% sama dengan 40%. Sehingga jawaban dari soal yang pertama adalah E40%. Pada soal ini, tipe hotnya yaitu tipe C4, menganalisis. Yang pertama, kita menganalisis bagaimana langkah-langkah agar kita bisa sampai pada pertanyaan, jawaban pertanyaan, yaitu kita menentukan keuntungan maksimal dalam persen. Soal ini dapat menjadi tipe hot yang C5, mengevaluasi jika pertanyaannya kita ubah. Yang semula kita tanyakan adalah berapa keuntungan dalam persen. Pada C5, pertanyaannya dapat diubah, jelaskan bagaimana cara mendapat keuntungan 40% tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kita masih membahas tentang soal pada materi program linier. Soal yang kedua yaitu kita sediakan grafik. Dapat diketahui dari grafik bahwa terdapat garis 1, garis 2, garis 3, dan garis 4. Selain itu terdapat titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, untuk mengetahui nilai maksimum dari fungsi f x y, 2y dikurang 3x. Pertanyaannya bahwa kita harus mencari nilai maksimum dari fungsi tersebut. Dan pada soal diketahui bahwa persamaan garis 4 yaitu x dikurang y sama dengan negatif 6. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaiannya. Berdasarkan grafik di samping, kita belum mengetahui persamaan garis 1, garis 2, garis 3. Maka kita akan mencarinya. Dapat kita ketahui bahwa garis 1 melalui koordinat 0,8 titik potong sumbu Y dan melalui 8,0 titik potong sumbu X. Maka persamaan garis 1 yaitu 4X ditambah 8Y sama dengan 32. Jika disederhanakan, maka persamaannya menjadi X ditambah 2Y sama dengan 8. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan garis 2. Garis 2 melalui koordinat 0,10 titik potong sumbu Y dan 10,0 titik potong sumbu X. Maka persamaan garis yang didapat yaitu 10X ditambah 10Y sama dengan 100. Jika disederhanakan menjadi X ditambah Y sama dengan 10. Untuk garis 3 melalui koordinat 0,2 titik potong sumbu Y. Maka persamaan garis 3 yaitu Y sama dengan 2. Karena kita sudah memiliki persamaan dari keempat garis tersebut, selanjutnya menentukan koordinat titik potong.
Selanjutnya, karena kita sudah memiliki persamaan-persamaan pada slide sebelumnya, selanjutnya kita akan mencari koordinat titik potongnya. Oke, yang pertama untuk titik A. A diketahui sebagai titik potong di sumbu Y, maka koordinatnya yaitu 0,4. Sedangkan untuk titik B merupakan perpotongan garis 1 dan garis 3. Diketahui bahwa pada garis 3, Y sama dengan 2. Maka dapat kita substitusikan nilai Y ke persamaan yang pertama, X ditambah 2Y sama dengan 8, maka didapatkan koordinat titik B yaitu 4,2. Selanjutnya untuk titik C yang merupakan perpotongan garis 2 dan garis 3. Maka kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan 2 sehingga didapatkan bahwa koordinat titik C-nya yaitu 8,2. Selanjutnya adalah titik D yang merupakan perpotongan dari garis 2 dan 4. Kita lakukan eliminasi sehingga didapatkan Y sama dengan 8. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 2 ataupun ke persamaan 4. Maka didapatkan nilai X sama dengan 2, maka koordinat titik D-nya yaitu 2,8. Lalu titik yang terakhir adalah titik E, yang merupakan titik potong sumbu Y dan garis 4. Karena X sama dengan 0, berdasarkan persamaan X dikurang Y sama dengan negatif 6, maka didapatkan Y sama dengan 6, sehingga koordinat titik E-nya yaitu 0,6. Setelah kita memiliki koordinat titik-titik potong tersebut, selanjutnya kita masukkan titik-titik tersebut ke fungsi tujuan, yaitu f(x)y sama dengan 2y dikurang 3x. Maka hasilnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada titik potong A, fungsi tujuannya mendapatkan hasil yaitu 8. Pada titik potong B yaitu negatif 8. Dan pada titik potong C yaitu negatif 20. Dan titik potong D yaitu sama dengan 10. Untuk titik potong E yaitu 12, sehingga berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa nilai maksimumnya adalah 12. Pada soal ini tipe soal hotnya yaitu tipe soal C4.